Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan hanya kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Jemaah rahiman rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, buah karya daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada hadis yang berikutnya. Ini hadis ke-135 dari pertemuan ke-166 tentang tema dicuri itu adalah anugerah. Ya, dicuri itu anugerah, yaitu tema kita. Yang mana tema ini kita ambil daripada judul tema kajian Riyadhus Shalihin, juga ini disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Nuzul Dzikri hafizahullah ta'ala. Para ikhwan sekalian rahiman rahimakumullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Ini berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana hadis ini adalah hadis yang at-tasi' asyar, yakni hadis ke-19 atau hadis ke-135, anhu, yakni dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah. Yani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya, Nabi menyebutkan, ma min muslim, tidaklah seorang muslim yang risu gharsan, yang mana muslim tersebut dia menanam tanaman, ya, illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah, lalu tanaman yang dia tanam ini ya dimakan, ya, apa yang dia makan. Jadi kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim menanam tanaman melainkan apa yang dimakan dari tanaman tersebut maka akan menjadi sedekah baginya. Subhanallah. Ya. Jadi kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim menanam pohon, ya, menanam apapun dia, ya, lalu ya ada orang yang memakan dari tanamannya itu, maka itu akan menjadi sedekah baginya. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa ma suriqa minhu lahu sadaqah. Subhanallah jemaah.
Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut maka menjadi sedekah baginya. Subhanallah. Maksudnya apa? Kalau misalkan Anda menanam, ya, Anda menanam apa misalkan? Ya, menanam kelapa, tanaman, semua jenis tanaman yang bisa diambil manfaatnya. Ya, lalu apa? Misalkan ada orang yang memakan makanan dari hasil yang kita tanam, itu adalah sedekah baginya. Subhanallah. Atau misalkan ada orang yang sengaja mengambil, mencuri tanaman kita, maka itu adalah sedekah bagi orang tersebut. Wa ma akalatit tayru fa huwa lahu sadaqah. Dan tidaklah apa yang dimakan oleh burung daripada makanan tersebut, maka ini adalah sedekah baginya. Subhanallah. Wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman lalu manusia memakannya, atau binatang atau sesuatu, maka itu adalah sedekah baginya. Subhanallah jemaah. Rahimani rahimakumullah. Hadis yang mulia ini, ya, menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang muslim, ya, apapun yang mereka tanam, jenis apapun tanaman tersebut, lalu dengan tanaman tersebut menjadi hidup, lalu kemudian menghasilkan buah-buahan, ya, lalu dimakan, ya, maka akan menjadi pahala meskipun apa? Dia telah mati jemaah. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka semua amalannya akan terputus. Ya, yakni salah satu di antara yang tidak terputus adalah sedekah jariyah, yakni sedekah jariyah. Maka orang yang dia menanam lalu dia niatkan untuk apa? Untuk sedekah misalkan, maka selagi tanaman tersebut tumbuh, selagi tanaman tersebut diambil manfaatnya oleh anak-anak cucunya, keturunannya, maka dia pun mendapatkan pahala jamaah. Dia akan mendapatkan pahala selagi makanan tersebut dimakan, selagi makanan tersebut atau tanaman tersebut diambil manfaatnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang telah dia lakukan. Maka ini menunjukkan, memberikan motivasi kepada kita, bagi Anda yang memiliki lahan, tanah, ya, kebun, maka tanam. Ini adalah anjuran. Ya, kalau Anda memang ada waktu, maka tanam. Kalau Anda tidak ada waktu, mungkin Anda bisa, ya, ini apa? Memberikan upah kepada pekerja yang memang mereka memiliki skill dalam masalah ini. Ya. Kemudian para ikhwan sekalian rahimani rahimakumullah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita adalah untuk anjuran bercocok tanam, ya, dan bertani. Ini anjuran. Maka bagi Anda wahai para petani, Anda tidak usah malu terhadap profesi Anda. Ya, petani ini, bercocok tanam ini adalah profesi yang mulia. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya sebaik-baik rezeki itu adalah yang kita makan dari hasil usaha kita sendiri. Artinya apa? Kita tidak meminta-minta. Ya, kita ada usaha, ada pekerjaan. Ya, apa salah satunya? Ya, ini bercocok tanam, ya, ini bertani. Dan ini bagi siapa? Bagi mereka yang memiliki lahan. Ya, maka kalau Anda memiliki lahan, maka tanamlah lahan tersebut. Tanam apa? Ya, tanaman yang bisa memberikan manfaat, apapun itu. Yang bisa dimakan misalkan, atau yang bisa menghasilkan seperti apa? Karet, sawit, walaupun itu tidak makan, tapi apa? Bisa menghasilkan. Tapi yang di sini disebutkan adalah, yakni jenis pohonan yang menghasilkan makanan, buah-buahan seperti buah kelapa, buah apa lagi? Buah naga, ya, langsat, salak, ya. Jadi apapun itu dari jenis makanan, ya, maka apabila seseorang yang dia menanam daripada tanaman yang berbuah, yang mana buah ini bisa memberikan manfaat kepada manusia atau kepada hewan, maka sungguh sejatinya dia telah bercocok tanam mengandung kebaikan yang banyak. Subhanallah jemaah. Ya, kenapa? Karena di dalam apa yang dia tanam tersebut adalah bisa memberikan kemaslahatan untuk agama dan juga untuk dunianya.
Ya, bukan berarti ya kita menanam, ya kita membolehkan orang untuk mencuri tanaman kita, tidak seperti itu. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keutamaan orang yang bercocok tanam di sini. Kenapa? Karena orang yang mereka bercocok tanam, ya maka sejatinya mereka telah mengandung kebaikan yang banyak. Kenapa? Karena di dalam apa yang telah mereka lakukan itu terdapat kemaslahatan untuk agama dan dunia mereka. Kemudian jemaah rahimakumullah, kalau misalkan ada seorang petani, ya, dia menanam apa misalkan, lalu kemudian ya dari hasil tanamannya itu diambil, ya dari hasil tanamannya itu apa dimakan, ya maka itu menjadi sedekah baginya. Ya, dan yang membuat kita heran adalah apabila ada pencuri yang sengaja mengambil tanamannya tersebut, maka ini dihitung sedekah jamaah. Subhanallah. Contoh misalkan, ya misalkan Anda menanam kurma atau Anda menanam pisang misalkan, ya nak. Kemudian datang orang yang tidak dikenal mengambil ya kurma tersebut atau mencuri pisang tersebut, maka apa? Maka pemilik kebun kurma, pemilik kebun pisang, maka mereka akan mendapatkan pahala. Subhanallah. Ya, kalau pencuri bagaimana? Ya, pencuri tidak mendapatkan pahala, didapatkan dosa. Tapi yang kita bicarakan di sini siapa? Yakni mereka yang memiliki tanaman tersebut atau memiliki pohon tersebut. Subhanallah. Ini menunjukkan tentang bagaimana kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang beriman. Bagaimana kasih sayang Allah Jalla wa Ala. Dan tidak hanya sampai di situ jemaah. Ya, kalau misalkan binatang melata apapun itu, hewan apapun baik yang tampak ataukah yang tidak tampak, lalu dia memakan pohon yang ditanam oleh seorang muslim, maka pemilik pohon tersebut dia akan mendapatkan pahala. Subhanallah. Ya. Maka ternyata ini kabar gembira bagi Anda wahai para petani. Bagi Anda kabar gembira bagi Anda wahai mereka yakni yang bercocok tanam, yang menanam apapun, yang mana makanan, yang mana tanaman atau buah yang kalian tanam, ya atau pohon yang kalian tanam lalu menghasilkan buah atau menghasilkan makanan lalu Anda makan, maka sungguh Anda telah bersedekah. Dimakan oleh istri, oleh anak Anda, oleh anak keturunan Anda turun temurun, maka itu adalah sedekah. Ya, lalu misalkan ada pencuri mengambil, ya maka itu adalah sedekah. Lalu ada binatang, burung, hewan apapun itu, ya baik yang tampak ataupun tidak tampak, termasuk hama jamaah. Subhanallah, itu adalah sedekah. Allahu akbar, bayangkan. Ya, bagaimana tentang kemuliaan daripada Islam dan betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah. Demikianlah daripada hadis yang mulia ini. Maka mudah-mudahan hadis ini memicu semangat kita untuk bercocok tanam bagi mereka yang memiliki lahan, memiliki tanah. Maka oleh karena itu, jangan Anda kira ketika seseorang misalkan dia menanam apapun itu, maka jangan Anda kira itu adalah perbuatan sia-sia. Akan tetapi ternyata itu adalah perbuatan satu ibadah kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Kemudian kita akan mengambil beberapa fawaid daripada hadis yang mulia ini, yakni pelajaran yakni daripada hadis yang mulia ini. Pelajaran yang pertama adalah keutamaan seorang muslim. Yang mana hal ini hanya didapatkan oleh orang muslim. Kalau orang kafir bagaimana? Ya tidak. Mereka tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi. Di sini Nabi sebutkan apa? Ma min muslimin. Ya, dan tidaklah seorang muslim kata Nabi. Jadi seorang muslim syaratnya adalah seorang muslim. Kalau dia kafir, maka dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Kemudian pelajaran yang kedua adalah anjuran untuk apa? Bercocok tanam. Anjuran untuk menanam tanaman apapun itu yang bisa memberikan manfaat kepada siapa? Kepada manusia atau kepada hewan ternak. Subhanallah jemaah. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil bahwasanya apapun yang dimakan
dari hasil tanaman, ya, maupun yang dicuri dari hasil tanaman atau yang dimakan oleh hewan, maka itu adalah sedekah. Ya, itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah untuk siapa? Untuk yang menanam. Maka betapa banyak pahala orang yang menanam kelapa misalkan, lalu dia ambil kelapanya, diminta, atau dia misalkan memberikan, atau dia makan, atau keluarganya makan, atau bahkan kalau dicuri misalkan oleh maling, maka ini adalah sedekah. Subhanallah, ini adalah sedekah. Dan tidak hanya manusia, kalau seandainya tupai atau apapun jenis hewan yang melata, yang tampak maupun yang tidak, lalu memakan daripada tanaman yang dia tanam tersebut, maka ini adalah apa? Pahala bagi orang yang menanam pohon atau menanam tanaman tersebut. Subhanallah, ya Maha Suci Allah Jalla wa Ala, yang memiliki kenikmatan yang sempurna, yang memiliki keagungan nama dan sifatnya. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, ya, pelajaran yang keberapa? Ketiga atau keempat? Nah, pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil adalah yakni anjuran untuk berusaha. Ya, anjuran untuk berusaha. Maksudnya apa? Anjuran untuk bekerja. Lihat di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni apa? Menyebutkan tidaklah seorang muslim menanam tanaman. Maka ini menunjukkan bahwasanya di dalam hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, hendaknya seorang muslim tidak berpaku tangan. Artinya apa? Muslim itu jangan malas. Ya, muslim itu jangan malas jamaah. Kenapa? Karena sifat malas ini adalah tercela. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni apa? Mencela orang-orang yang malas. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung daripada sifat malas. Maka seorang muslim mereka harus berusaha untuk beramal, berusaha untuk bekerja, baik itu bekerja yang berkaitan dengan dunia mereka atau dengan akhirat mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya. Apa kata Nabi? Ihris ala ma yanfa'uka. Ya, dan bersemangatlah apa-apa yang bisa memberikan manfaat kepada dirimu. Maka Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah menjelaskan, ya, hadis ini memberikan pelajaran atau memberikan motivasi kepada kita, yakni hendaknya kita selalu mengerjakan sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi diri kita, baik untuk dunia kita, manfaat untuk dunia kita, ataukah manfaat untuk akhirat kita. Maka ini adalah pondasi jamaah, yang artinya apa? Kita dapat menilai kalau seandainya apa yang kita lakukan ini tidak ada manfaatnya, baik untuk dunia kita apalagi untuk akhirat kita, maka kita tinggalkan. Bukankah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Apapun itu yang tidak ada manfaat untuk diri kita, untuk dunia kita, apalagi untuk agama kita, maka kita tinggalkan. Contoh misalkan, ya, mengapa misalkan mencatur? Apa manfaat daripada mencatur? Tinggalkan jamaah. Ya, permainan catur yang seperti ini adalah permainan orang yang fasik, orang yang melalaikan waktunya, apalagi mengeremi, tidak ada manfaatnya. Ya, maka ya kalau seandainya hal ini melalaikan kita dan betapa banyak waktu kita terbuang sia-sia, maka kita tinggalkan. Kenapa? Karena kaidah mengatakan sebagaimana di dalam hadis Nabi yang mulia, yakni min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, dan kalau kita membaca sejarah para ulama salaf, yakni bahwasanya mereka yakni begitu semangat dalam menjaga waktu mereka, maka lebih baik kita menanam apa yang bisa kita tanam sehingga menghasilkan buah yang mana buah itu dapat dirasakan oleh diri kita atau keluarga kita atau bahkan hewan ternak sekalipun, maka kita akan mendapatkan pahala dari apa yang telah kita tanam. Kemudian pelajaran yang terakhir adalah yakni bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan apa yang telah dia perbuat. Al jaza min jinsil amal.
balasan itu sesuai dengan perbuatan. Artinya apa? Kalau kita hendak mendapatkan pahala, hendaknya kita beramal. Kalau kita hendak masuk ke dalam surganya Allah, hendaknya kita beramal. Al-jazaa min jinsil amal. Artinya bahwasanya barang siapa yang hendak mendapatkan pahala yang banyak, pahala yang besar, hendaknya dia berbuat kebaikan-kebaikan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada hadis ke-135 ini pada pertemuan kita ke-166. Maka mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan, apa yang telah kita pelajari memberikan motivasi kepada kita untuk selalu senantiasa beramal, untuk selalu senantiasa melakukan amalan selagi Allah Jalla wa'ala memberikan kesempatan kepada kita, selagi ada waktu maka hendaknya kita beramal. Nah, demikian jemaah yang dapat kami sampaikan, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya, yakni hadis ke-36 yang berkaitan dengan betapa banyak jalan-jalan kebaikan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.